Beb, dulu kan waktu lahiran itu kamu ASINya seret ya? Kenapa kita Banget. nggak langsung kepikiran SUFOR ya? Karena ya alhamdulillah sih waktu itu kita ketemu sama DSA yang pro-ASI, karena kan kita lahiran Mhm, di RSIA. Dan waktu itu kita baru sadar ASI kita seret juga pas kontrol 1 bulan, ya iya. kan. Nah jadi anak kita Mansa itu weight faltering di usia 1 bulan, berat badannya tuh nggak sesuai sama grafik KMS-nya. Oh, iya iya Nah, iya. karena waktu itu dokternya pro-ASI banget, jadi sama sekali nggak mention SUFOR. Kamu inget nggak dokternya nanya apa ke aku? Manajemen laktasinya nggak sih? Iya. Dan aku sama sekali nggak tahu, aku nggak ngerti kayak, "Apa itu ya, Dok, Mhm. ya?" Kayak baru Gitu. pertama kali denger juga ya? Iya, bener. Dan alhamdulillahnya sih ya, Mhm, walaupun kita diawali dengan ketidaktahuan manajemen mhm, laktasi, justru kita jadi ngulik dari situ. mhm, Jadi kita tuh nggak milih SUFOR karena dokternya tidak mendiagnosa aku mmm. dengan low milk supply, Iya tapi iya iya karena iya. kita nggak punya manajemen laktasi atau manajemen Mhm, laktasinya itu belum bagus. Nah, jadi iya, kita dikasih PR gitu ya mhm, untuk belajar manajemen laktasi, salah satunya perbaiki posisi pelekatan dan akan dipantau per 2 minggu, mhm, ya kan? mhm. Ya dari sebelum lahir juga karena kita mikirnya menyusui akan segampang yang kita pikirkan gitu loh. Natural. Natural aja gitu, tinggal nenenin aja gitu loh. Ternyata setelah dicoba nggak segampang itu gitu. Bahkan, sehari atau saat hari lahirannya itu ya, kita coba beli pumping nih, Manual, beli pumping manual gitu. ngasal banget ya? Ngasal banget, kita nggak tahu apa-apa, pokoknya cari yang sesuai sama kantong kita waktu itu. Bener, Dan ternyata nggak keluar sama sekali. dan sakit Itu parah. itu bener-bener memorable karena kita juga panik gitu ya. Wah, banget Kita nggak sih. tahu nih gimana caranya nyusuin Mansa, apakah ini pumping-nya nggak bekerja atau emang ASINya yang nggak ada? Wah itu Mhm. gimana tuh perasaan kamu waktu itu? Wah, parah sih itu, bener-bener yang paniknya karena kan saking pro ASInya itu rumah sakit, jadi bener-bener kita tuh di-encourage untuk, DBF dan nggak perlu pakai sulfur walaupun ASI kita belum keluar. Nah, jadi pada akhirnya itu kita bener-bener usahain DBF, belajar ngasal-ngasalan sih to be Mhm, honest, dan itu mhm, bener-bener penyesalan sih nggak mhm. belajar itu, ternyata ya. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang lain jangan sampai ini, apalagi yang belum melahirkan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Semakin cepat kita belajar, semakin kita terhindar dari hal-hal yang tadilah, masalah-masalah dalam menyusui yang sebenarnya itu bisa kita prevent dengan kita mempersiapkan diri sebelum melahirkan. Semoga videonya bermanfaat. Bye. Bye.